Baik, pembahasan kali ini kita sampai pada pasal yang menjelaskan sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Minta hujan. Ya, ada yang pernah? Pernah nggih? Kebanyakan tidak pernah tapi kayaknya. Jadi ini adalah ritual untuk meminta hujan. Orang sebelum Islam kalau mau minta hujan, mau minta hujan ke Tuhannya itu aneh-aneh. Ada yang pakai tumbal, ada yang ini itu macam-macam. Kalau kita orang Islam tidak mengenal yang begitu-begitu itu, yang aneh-aneh itu. Kita kalau mau butuh sesuatu, minta sesuatu ya kita berdoa. Lah, doanya macam-macam. Ada yang doa biasa, ada yang dengan cara sholat. Nah, ini dalam kasus ini yang kita akan jelaskan adalah tentang sholatnya. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Pasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Ai thalabus suqya minallahi ta'ala, artinya meminta hujan dari Allah Ta'ala. Nah itu artinya sholat istisqa ya. Sholat istisqa ini istisqa atau minta hujan ya. Ini sebenarnya tidak harus sholat kalau istisqanya. Minta hujan itu macam-macam. Jadi di sini dijelaskan wa syuri'at sholatuhu fis sanati sadisah minal hijrah. Kalau sholat istisqanya ini disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah ya. Wa aqalluhu, paling sedikit, paling minimal istisqa itu bagaimana? Bimutlaqid doa, dengan doa secara umum. Jadi doa secara umum itu namanya istisqa. Istisqa ini istisqa yang paling minimal. Jadi nggak pakai sholat itu bisa juga ada. Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW pernah dimaturi para sahabat di Madinah waktu itu pernah kering sekali. Para sahabat menghadap Nabi, kemudian beliau berkata, Nabi tolonglah minta hujan kepada Allah karena sekarang kami kekeringan. Hewan-hewan ternak sudah kehausan, tidak ada air. Akhirnya saat itu Nabi berdoa, itu di masjid. Nabi berdoa semoga hujan. Dan ternyata langsung di atas itu, karena Nabi ini yang berdoa ya, langsung gelap, keluarnya basah kuyup semua. Keluar dari masjid sampai pulang basah kuyup semuanya. Hujannya deras sampai 7 hari 7 malam, gak berhenti. Akhirnya setelah 7 hari 7 malam, sahabat kembali menghadap Nabi, kemudian laporan lagi, Nabi tolong doakan supaya hujan berhenti karena ternak-ternak sudah tenggelam. Jadi kalau sebelumnya kehausan, sekarang tenggelam. Akhirnya kemudian Nabi berdoa kembali, Allahumma hawalaina wala alaina, itu doanya. Nah, kemudian langsung terang. Jadi awanilah langsung tersingkap, keluar dari masjid. Kata yang meriwayatkan hadis itu seolah-olah langit tidak hujan barusan kata. Jadi keluar dari masjid itu biasanya kalau hujan berhenti kan masih gelap. Ini enggak, terang di atas, seolah-olah tidak pernah hujan sebelumnya. Nah ini kalau Nabi, ya kalau jenengan kira-kira enggak begini kira-kira.
Jadi ini istisqa yang minim ya, minim. Boleh dengan cara doa biasa boleh. Boleh mutlak doa itu juga istisqa. Juga disyariatkan maksudnya. Ada lagi cerita saya mendapat cerita tentang dulu ada salah satu kiai sepuh di Jember, namanya Kiai Muhammad Soleh di Suger sana, ya pondok sepuh di sana. Saya tinggal di sana sekarang. Nah, beliau pendiri pondok ini pernah istisqa, tapi tidak dengan cara sholat. Ya, dengan cara sholat. Beliau waktu Jumatan kemudian mengumumkan ke orang-orang jamaah Jumat, orang-orang desa itu, ini sudah lama tidak hujan, sekarang kering. Ayo semuanya kita mohon hujan dengan cara baca Fatihah 40 kali. Bareng-bareng. Ternyata baru baca Fatihah 20 sudah hujan kata. Baru 20 sudah hujan. Nah, cara seperti ini ya juga benar, karena istisqa ini memang tidak harus sholat ya. Jadi istisqa yang minimal itu bisa dengan sholat, mutlaqid doa pertama. Nomor 2, wa akmalu minhu, yang lebih bagus lagi adalah biddu'a khalfas shalah, dengan doa setelah sholat. Nah, ini yang dipraktekkan. Doa bersama setelah sholat itu juga istisqa. Nah, cara istisqa yang paling sempurna wa akmalu minhu bil kaifiyah al-atiyah, dengan cara yang sebentar lagi dijelaskan. Nah, ini cara yang paling sempurna, paling serius kalau mau istisqa, caranya dengan cara sholat seperti yang akan dijelaskan ini. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Salat istisqa ini disunahkan ya, limukimin, bagi orang yang sedang tidak bepergian di rumah, wa musafirin, bagi orang yang sedang bepergian jauh, indal hajah, ketika dibutuhkan. Jadi istisqa bukan hanya orang yang mukim, tapi orang yang sedang perjalanan jauh juga bisa istisqa. Sunnah dalam perjalanan. Oh iya, kalau dulu perjalanan ini berat ya, bisa berbulan-bulan. Kalau sekarang perjalanan kan singkat-singkat semua. Mau meskipun itu mau keluar negeri, mau apa ya, 1 hari gitu paling lama ya nyampe. Kalau dulu berbulan-bulan. Jadi ketika di luar, di negeri orang kok kemudian gak ada air, ya sunnah istisqa. Sunnahnya kapan? Mining kita ighaitsin au aini ma'in, karena terputusnya hujan atau matinya sumber air. Jadi hujan gak turun atau sumber air mati, gak cukup. Nah, ini sunnah wa nahwi dzalik, dan semacam itu, kondisi-kondisi kekurangan air semacam itu itu sunnah istisqa. Termasuk ketika ini ada air tapi airnya asin, gak bisa diminum. Sumber-sumber asin gak bisa diminum. Nah, itu sunnah juga untuk istisqa. Karena kalau hujan deras biasanya sumber itu normal. Ini bagi orang-orang yang di pesisir ya. Wa tu'adu, dan diulangi apa sholatul istisqa tsaniyan wa aktsara, bisa diulangi 2 kali atau lebih, min dalika, dari alasan tersebut, illam yusqau hatta yasqiyahumullah, kalau memang masih belum hujan, diulangi sampai kemudian hujan. Jadi bisa diulangi berkali-kali. Kalau sholat pertama kok kemudian belum dikabulkan, bisa sholat lagi dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Faya'muruhum
nadban al-imamu wa nahwuhu bitaubah. Nah, salat istisqa ini caranya adalah pertama, pemimpin di suatu daerah, imam ya, pemimpin suatu daerah, pemimpin apa ini? Boleh pemimpin pemerintahan atau pemimpin lainnya, pokoknya yang dianggap tokoh yang diikuti orang-orang di suatu daerah, suatu desa begitu, memerintahkan, ini sunnah, memerintahkan apa? Tobat pertama. Jadi istisqa ini tidak ujuk-ujuk sholat yang paling panjang, paling panjang tahapannya ya istisqa ini. Tidak ujuk-ujuk, ayo sholat, kita pengumuman besok langsung sholat, enggak gitu. Istisqa ini pertama imam ngasih instruksi untuk tobat massal. Semuanya suruh tobat dulu. Kenapa? Karena tidak hujan ini biasanya terkait hukuman. Jadi kalau bencana alam itu biasanya ada hal yang salah ya. Atau memang Allah mau menguji, tetapi solusinya sama, istighfar. Jadi tobat massal. Wa yalzamuhum imtithalu amri. Rakyatnya, masyarakat kemudian wajib nuruti perintah ini, harus tobat massal ini ya. Kama afta bihin Nawawi, seperti difatwakan oleh Imam Nawawi. Wa taubatu minadz-dzambi wajibah amarul imam biha aula. Tetapi harus dicatat, tobat dari dosa ini wajib, baik diperintah oleh imam atau tidak. Ada yang memerintah atau tidak itu lain soal, tapi yang jelas kalau punya salah ya tobat. Kalau punya salah, nanti di Quran itu orang kalau tobat, biasanya kalau sudah tobat maka Allah akan menurunkan hujan, begitu. Rizkinya akan diperbanyak, anak-anaknya banyak, sehat-sehat. Nah, itu fadilah tobat ya, fadilah istighfar. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kamu harus istighfar ke Tuhanmu karena Tuhan Maha Pengampun. Nanti yursilis sama alaikum midrara, nanti akan turun hujan yang deras dari langit. Nah, ini fadilahnya istighfar. Maka jenengan kalau sedang susah, kok hidup itu sedang ruwet, perbanyak istighfar. Nah ini yang melancarkan macam-macam. Ya tentu dengan usaha. Jangan istighfar terus nggak keluar nggak usaha ya nggak bisa. Nah ini kalau hujan bagaimana usahanya? Ya ini istisqa ya. Kalau sekarang bisa dengan usaha yang lain. Kalau level pemerintah bisa nabur garam di langit. Itu nanti awannya akan ngumpul, kemudian bisa memicu hujan juga. Nah itu ikhtiar. Ini ikhtiar batinnya sholat istisqa ya. Tobat massal semuanya. Kemudian wassadaqah, sedekah. Yang disedekahkan apa? Yang disedekahkan pokoknya yang lebih. Kalau masih ada kelebihan rezeki, lah itu sunnah disedekahkan. Saling sedekah, Pak. Saling sedekah. Dan ini karena diperintah oleh imam maka jadi wajib. Jadi sedekah ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau ada imam yang menginstruksikan maka harus. Ya meskipun sedikit lah, tapi sama-sama bersedekah. Karena sedekah ini juga sama tolak bala. Nah, ini ritualnya kalau mau tolak bala ya sedekah, bantu orang. Jangan kalau sedang sulit sedekah. Kok punya kebutuhan uang sedikit gak cukup, maka di antara yang sedikit itu coba sebagian sedekahkan. Insya Allah nggak tambah sedikit, tapi tambah banyak. Ngajak itu nanti rezeki datang. Ya. Kemudian
wal huruji minal madzalimi lil ibad, dan berhenti mendolimi orang lain. Nah ini instruksi wajib. Jangan ada yang mendolimi orang lain. Yang biasanya ke tetangganya gimana, harus berhenti. Harus berhenti demi suksesnya sholat istisqa. Jadi harus tobat masal, jadi orang benar semua gitu. Kalau mau dikasih hujan. Oke. Jadi enggak asal ya. Kemudian wa musalahatil a'da. Kemudian berdamai dengan musuh. Yang musuhan harus berdamai. Yang enggak nyapa harus nyapa. Kalau mau istisqa. Pokoknya ini intinya tobat betulan lah. Sekampung seluruhnya. Jadi ini bukan sholat sendirian ya. Sholat yang massal, banyak orang, nanti tempatnya di lapangan nanti tempatnya. Karena kalau masjid enggak cukup. Jadi ini sholatnya beda sendiri ini. Harus tobat, sedekah, apa tadi? Berhenti mendolimi, kemudian berdamai dengan musuh, Tapi ada catatan di sini. Kalau memusuhinya karena Allah bagaimana? Misal, saya tidak senang kepada seorang tetangga saya, sebab tetangga saya ini orangnya penipu, misalnya, suka nipu orang, atau orangnya ini maling, misalkan, gimana? Atau orangnya ini orang nggak benar lah, berzina, tukang zina, misalnya, tukang mabuk-mabukan. Saya nggak senang. Apa saya harus berdamai juga dengan dia? Kalau mau istisqa. Nah, ada keterangan di sini. Ai fi adawatin li ghairillahi ta'ala. Yang harus damai itu kalau bermusuhannya karena faktor selain alasan agama, selain karena Allah. Ammal adawah lillah, adapun permusuhan enggak senang ke orang karena alasan agama, karena Allah, misalkan orangnya enggak benar kayak tadi, maka fala ba'sa biha, enggak apa-apa, enggak usah damai jenengan. Jadi kalau misalkan ada orang enggak benar, wis jenengan alah jangan dekat-dekat orang itu. Misalkan orang itu penipu, orang itu rentenir misalkan. Orang itu ndak genah pokoknya. Nah, jangan enggak usah berdamai gara-gara istisqa terus jenengan dekat-dekat, enggak usah. Yang seperti itu ya kita ngasih batas. Kenapa? Kalau memang dia nggak bisa berubah. Kenapa? Li'anna hajral fasik matlub. Karena memusuhi atau nggak dekat-dekat, jaga jarak dengan orang fasik itu sunnah. Jadi kalau ada orang nggak benar, tingkahnya nggak benar, diingatkan nggak bisa, ya begitu itu sudah. Maka jangan dekat-dekat. Itu sunnah. Nggak usah jadikan teman, nggak usah apa. Dimusuhi terserah. Jadi jenengan ini jangan takut dimusuhi orang dan jangan takut memusuhi orang kalau alasannya benar. Ya. Ada yang bilang musuh itu satu terlalu banyak, kalau teman 1000 terlalu sedikit. Ya secara umum benar sih kalau kasusnya bukan kayak gini. Tapi kita tidak hidup di masyarakat yang orangnya baik semua. Kalau orang fasik enggak apa-apa, jadi musuh enggak apa-apa, enggak senang enggak apa-apa. Karena jenengan ini tiap jenengan jadi orang benar, pasti orang enggak benar enggak suka. Jenengan ini ada di majelis ini berarti kan orang bagus, mau ngaji. Ini orang bagus. Pasti di antara jenengan ada tetangga yang enggak senang jenengan, yang enggak mungkin ada di majelis ilmu. Pasti ada sudah yang apalah, dibilang sok suci lah, dibilang apalah, pasti ada yang kayak gitu. Yang kayak gitu itu meskipun nggak seneng, ya nggak apa-apa. Karena itu namanya adawa lillah. Malah katanya Imam Sa'roni, kalau orang nggak punya musuh sama sekali, dekat semuanya dengan semua orang nggak dekat, akrab semuanya. Itu berarti dia tidak mengambil bagian yang banyak dari warisan kenabian katanya. Kenapa? Karena nabi itu semuanya punya musuh.
Musuhnya siapa? Ya orang yang nggak sebenar gitu, orang yang nggak suka. Nabi itu dimusuhi oleh orang kafir, oleh orang munafik, oleh orang fasik. Oh, mesti tidak seneng. Ulama atau orang soleh bawah-bawah, kalau memang mau ikut Nabi pasti ada musuhnya, pasti ada musuhnya, pasti ada yang nggak senang, itu pasti itu. Pasti. Saya ngajar jenengan kayak gini, ngajar kitab. Oh itu kalau mau nyari orang yang nggak senang, yo ada pak, yo ada. Ngapain kok begini? Pasti sudah ya. Yang negatif lah pokoknya. Ya pasti ada. Dan kayak gitu itu nggak usah damai kita. Biasa saja. Meskipun mau istisqa biasa saja. Karena ini alasannya benar. Yang harus damai itu dengan siapa? Dengan orang yang punya masalah pribadi, karena tersinggung apa, punya masalah apa, yang bukan karena Allah Ta'ala. Nah itu damai, gak apa-apa, maafkan saja. Kalau kita yang punya salah ke orang, ya kita harus minta maaf, begitu saja. Ya yang tersinggung, yang apa, yang utang gak bayar, begitu itu. Ya sudahlah, sudah. Ya yang kayak gini, yang disunahkan. Kemudian setelah itu instruksi berikutnya adalah wasiyami salasati ayyam. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari qabla mi'adil hurud sebelum keluar salat ya. Fayakunu bihi arba'atan, maka totalnya dengan waktu hari H 4 hari puasa. Bukan sekedar tobat, bukan cuman sedekah tapi puasa. Siapa yang puasa? Semua sekampung itu yang mau istisqa. Iya, jadi ini sholat yang paling ribet, nggak asal sholat. Kalau asal sholat, ya kurang manjur nanti. Ya. Tapi ini sunnah ya, sunnah. Seandainya langsung sholat, ya tetap sah sholatnya, cuman nggak lengkap. Bukan itu caranya. Karena ini permintaan besar, hajat hidup orang banyak, maka semuanya harus all out. Jadi puasa 4 hari total. Waktu sholat hari H itu di hari keempat, Oke. Summa yahruju bihim fil yaumir rabi siyaman. Kemudian di hari keempat imamnya, pemimpin daerah itu ya, bisa kepala desa seperti itu bisa, atau siapa ulama, tokoh, pokoknya yang ditokohkan di tempat itu keluar bersama masyarakat di hari keempat dalam keadaan berpuasa, masih dalam keadaan berpuasa. Ghairu mutatayyibin, tanpa memakai parfum, wala mutazayyinin, tanpa berhias. Ya, jadi ini bukan salat Id, terus pakai bagus-bagus, pakai mewah-mewah parfum, enggak. Bal yahrujuna fi siyabi bidlatin. Tetapi semuanya keluar dengan pakaian kerja sehari-hari ya. Bi muwahhadah maksurah wa dzalin mu'jamah sakinah. Ini bacaannya bidlah ya. Wahia, apa pakaian bidlah, pakaian sehari-hari itu? Ma yulbasu min siyabil mihnati waqtal amal. Pakaian yang dipakai untuk kerja sehari-hari tatkala bekerja. Jadi kalau petani pakai pakaian yang dipakai ketika di sawah. Kalau kerja di bengkel berarti pakai pakaian ketika di bengkel. Ya kalau guru ya berarti pakai pakaian ketika jadi guru dan seterusnya. Pokoknya pakaian kerja sehari-hari. Bukan pakaian yang bagus-bagus, bukan. Pakaian sehari-hari aja. Kalau ibu rumah tangga pakai pakaian yang biasa ketika jadi ibu rumah tangga di rumah. Ya tentunya harus menutup aurat ya. Jangan cuma dasteran. Ya. Terus pokoknya pakaian biasalah intinya sehari-hari yang dipakai kerja. Ya. Kalau petani ya yang di sawah itu, pakai yang di sawah. Kemudian wastikanatin ay husuin, keluar dengan husu semuanya, watadarruin dan merendah ay khudu, watadallul merendah ya. Wa yahrujuna ma'hum as-sibyan wa yukhrijuna ma'hum as-sibyan, dan membawa serta anak-anak.
Anak-anak kecil dibawa juga. Wasyuyuh, orang-orang tua. Wal aajiz, orang-orang yang sudah gak kuat, gak bisa apa-apa. Orang-orang tua renta maksudnya. Ya, itu dibawa semuanya. Bawa keluar. Kalau perlu kursi roda, bawa pakai kursi roda. Perlu dibopong, bawa dibopong. Ya, pokoknya orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak bisa apa-apa, bawa semua keluar. Wal bahaim juga termasuk. Siapa? Bahaim, hewan ternak. Hewan ternak juga dibawa. Taruh di pinggir-pinggir. Nah, makanya tadi bukan di masjid tempatnya. Tempatnya bukan di masjid, tapi di lapangan. Jadi di lapangan bawa semua. Kenapa? Lah mereka ini semuanya adalah makhluk Allah yang semua butuh air. Semua butuh air. Ya bukan hanya manusia kan? Bukan hanya manusia, semuanya butuh air. Biar ikut berdoa semua itu. Bawa semua. Anak-anak, orang tua yang sudah tua renta yang nggak bisa apa-apa, itu dibawa karena doa mereka itu biasanya lebih serius daripada yang muda-muda. Orang kalau sudah hampir meninggal, sudah tua, itu koneksinya sudah kuat sinyalnya biasanya. Karena sudah takut, takut hampir menghadap. Beda dengan yang masih muda, yang masih segar-segar. Ya. Terus kalau hewan-hewan sama berdoa juga hewan itu. Dalam sebuah hadis yang jadi alasan ini di hadis itu Nabi mengatakan laula bahaim rutta, seandainya tidak ada hewan-hewan ternak yang merumput, ya. Wasuyuhun rokka, dan orang-orang tua yang sudah bungkuk, wa atfalun rudda, dan anak-anak yang masih menyusu. La subba alaikumul azab sabban, maka kalian ini sudah akan kena adab katanya. Jadi banyak orang-orang masyarakat yang banyak dosanya, yang mestinya itu turun adab, tapi adab itu gak jadi turun gara-gara ada ini. Ada hewan-hewan yang masih merumput nyari makan, ada orang-orang tua renta, ada anak-anak kecil. Nah, gara-gara mereka ini adab itu gak jadi turun. Nah, baik, jadi terus ada satu kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa minta hujan. Kemudian ternyata ada semut. Ada semut seekor semut. Semutnya itu ada di bahunya Nabi Sulaiman. Semutnya itu kemudian mengangkat tangannya berdoa ke langit. Ya. Doanya begini. Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah kami ini termasuk salah satu makhlukmu. Laginan lana an rizkik, kami ini sangat butuh rizki darimu. Fala tuhlikna bidunubi bani Adam, maka jangan engkau sengsarakan kami, musnahkan kami gara-gara dosanya manusia. Ada semut yang berdoa begitu sambil menengadah ke langit. Lalu Nabi Sulaiman bilang, sudah buyar, nggak usah doa. Ini sudah ada semut berdoa, ini sudah mustajab, sudah diijabah oleh Allah. Kita sudah selesai tugasnya. Setelah itu hujan. Nah, ini ada, ya kita sama-sama makhluknya Allah ini. Jadi kalau jenengan ada yang berdoa, misal sedang ini nanam tembakau misalkan, kok kemudian, semoga nggak hujan ya, gitu. Nah itu doanya jenengan rebutan sama hewan-hewan sama apa, semoga hujan ya. Jadi kalau punya acara atau apa, jenengan semoga enggak hujan. Ingat, di tempat lain, di banyak yang juga berdoa minta hujan. Nah itu rebutan, entah siapa yang dikabulkan. Kalau jenengan terus enggak dikabulkan doanya, ya berarti ada yang lain yang dikabulkan.
Ya, jadi yang hujan kayak sekarang ini yang bikin kita kadang mengeluh, ya itu bisa saja karena doa hewan-hewan. Ya. Baik, ini persiapan istisqa yang kita bahas, baru persiapan istisqa, belum sholatnya. Tapi sayang waktu kita sudah habis, ini agak panjang, jadi saya harus akhiri, saya pisah menjadi dua kali pertemuan insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Sampun? Ya, baik. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan di bagian kedua, tata cara sholatnya dan khutbahnya bagaimana. Sekarang persiapan itu. Tapi yang jelas persiapan itu bukan hanya untuk istisqa ya, bukan hanya untuk istisqa, untuk segala macam. Jenengan kalau ada musibah, kok ada ndak enak, butuh bantuan langit begitu, yang besar, serius sekali, ada sakit keras, ada masalah ekonomi yang berat, sama langkahnya, lakukan seperti yang ini, langkah-langkah di istisqa ini. Tobat, perbanyak sedekah, ya, banyak istighfar, banyak sedekah, bantu orang, berhenti musuh-musuhan sama orang, kecuali yang alasan yang tadi, ya. Berhenti pokoknya baik-baik, kemudian berdoa, insya Allah doanya mustajab. Jadi ada apa namanya, ada tahapan-tahapannya. Baik, kira-kira demikian untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama sanaita 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.